Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wandana Diva Inaya, Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Sebagai tindak lanjut dari tugas besar mata kuliah Literasi TIK yang dibimbing oleh Ibu Anfasul F. Aziza dalam rangka pelaksanaan ujian akhir semester, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu makalah dengan judul Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca. Jadi pembahasan kita yang pertama adalah mengenai latar belakang dari penulisan makalah ini mengenai penerapan teknologi modifikasi cuaca. Pemanasan global atau lebih dikenal dengan istilah global warming mengakibatkan berbagai dampak buruk di beberapa negara di sekitar wilayah Khatulistiwa. Salah satunya adalah musim yang tidak menentu dan cuaca yang tidak stabil. Keadaan ini mengakibatkan beberapa negara mengalami bencana alam yang disebabkan oleh cuaca yang tidak stabil, seperti halnya banjir yang terjadi karena hujan yang terus-menerus atau kekeringan yang terjadi akibat tidak adanya hujan di suatu daerah. Selain itu, kebakaran hutan juga akan menghasilkan kabut asap yang dapat mengganggu segala aktivitas yang dilakukan masyarakat, seperti misalnya pernafasan terganggu, jarak pandang terbatas, yang mengakibatkan arus transportasi menjadi tidak lancar. Mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan yang masih memiliki hutan, walaupun sekarang jumlahnya sudah tidak banyak lagi dan diperparah dengan adanya kebakaran hutan dan kekeringan, maka pemerintah beserta masyarakat baiknya melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya yaitu dengan menciptakan atau menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk menanggulangi beberapa bencana yang timbul dari ketidakstabilan cuaca di suatu daerah. Kita masuk ke pembahasan yang nomor 2, yaitu mengenai pengertian teknologi modifikasi cuaca. Jadi, dalam upaya penanganan kemarau yang berkepanjangan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang mana merupakan instansi pemerintah yang fokus pada bidang layanan jasa di bidang teknologi, memberikan sebuah terobosan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menciptakan teknologi modifikasi cuaca atau yang biasa kita kenal dengan hujan buatan. TMC ini ditujukan untuk membantu mengatasi problem di seputar bidang sumber daya air yang disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca. Teknologi hujan buatan pada dasarnya memberikan suatu perlakuan terhadap alam, yaitu dengan menaburkan suatu zat ke awan di udara sehingga kemungkinan menimbulkan masalah-masalah lingkungan. Hujan buatan juga merupakan usaha manusia untuk meningkatkan curah hujan yang turun secara alami dengan mengubah proses fisika yang terjadi di dalam awan. Proses fisika yang dapat diubah meliputi proses tumbukan dan penggabungan dan proses pembentukan es. Jadi jelas bahwa hujan buatan sebenarnya tidak menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, namun untuk menerapkan usaha hujan buatan diperlukan tersedianya awan yang mempunyai kandungan air yang cukup sehingga dapat terjadi hujan yang sampai ke tanah. Masuk ke pembahasan yang nomor 3, yaitu mengenai tujuan dari penerapan teknologi modifikasi cuaca. Jadi, hujan buatan umumnya diciptakan dengan tujuan untuk membantu daerah yang sangat kering akibat sudah lama tidak turun hujan, sehingga dapat mengganggu kehidupan di darat mulai dari sawah kering dan gagal panen, lalu sumur kering, sungai danau kering, kesulitan air bersih, dan lain sebagainya. Dengan adanya hujan buatan diharapkan mampu menyuplai kebutuhan air makhluk hidup dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Kegiatan hujan buatan di Indonesia dilakukan guna mengatasi kekeringan dengan menurunkan hujan pada waduk atau bendungan untuk menambah cadangan air. Hujan buatan juga kemudian dimanfaatkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan yang makin sering terjadi. Adanya hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca ini juga akan bermanfaat untuk memperbaiki tingkat kualitas udara karena hujan akan membersihkan polutan yang ada di atmosfer. Pada daerah yang terdampak karhutla, maka dengan teknologi ini dapat mengatasi asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan tersebut. Selain itu, hujan buatan diarahkan juga pada wilayah pertanian yang terancam kekurangan air karena musim kemarau. Pembahasan kita yang nomor 4 adalah mengenai mekanisme atau cara kerja dari hujan buatan ini. Sebelum kita menuju ke bagaimana sih cara kerja hujan buatan ini, kita bahas dulu mengenai hujan alaminya. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Awalnya air hujan juga berasal dari air bumi seperti air laut, air sungai, air danau, dan lain sebagainya. Selain air yang berbentuk fisik, air yang menguap ke udara juga bisa berasal dari tubuh manusia,
binatang, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda lain yang mengandung air. Untuk lebih jelasnya, siklus terjadinya hujan bisa kalian lihat pada siklus berikut ini. Dari siklus tersebut dapat kita ketahui bahwa air-air tersebut umumnya mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat adanya panas matahari. Air yang menguap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit dan menguap bersama uap-uap air yang lain. Di langit yang tinggi, uap tersebut mengalami proses pemadatan atau kondensasi sehingga membentuk awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke sana kemari baik vertikal, horizontal maupun diagonal. Akibat angin atau udara yang bergerak pula, awan-awan ini saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran tersebut jatuh ke permukaan bumi atau yang bisa kita sebut dengan proses presipitasi. Oke, lanjut kita bahas mengenai hujan buatannya. Hujan buatan pertama kali ditemukan oleh Vincent Schwafer dan Irving Langmuir yang kemudian dikembangkan oleh Bernard von de Gaat. Yang sebenarnya dilakukan oleh manusia adalah menciptakan peluang hujan dan mempercepat terjadinya hujan. Nama yang digunakan sebagai upaya membuat hujan adalah menjadi teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Nah, yang dilakukan oleh manusia pada TMC ini adalah mempengaruhi proses yang terjadi di awan sebagai dapur pembuat hujan sehingga mempercepat peluang terjadinya hujan. Prinsip dasarnya adalah udara selalu mengandung uap air, bukan? Nah, apabila uap air ini berkumpul menjadi titik-titik air, maka terbentuklah awan. Jika titik-titik air dalam awan semakin besar dan awan semakin berat, maka gravitasi akan menarik titik air tersebut hingga turun sebagai hujan. Namun, jika titik air tersebut bertemu dengan udara panas, titik tersebut akan menguap sebelum jatuh ke tanah dan hujan pun tidak jadi turun. Inilah yang dihindari dalam hujan buatan. Bahan penyemai hujan tidak memberi kesempatan bagi titik air pada awan untuk menguap kembali. Ada sejenis katalis yang ditambahkan agar awan lebih cepat mengumpul. Zat ini kemudian disebut dengan bahan semai. Pada proses pembuatan hujan buatan, banyak faktor yang harus dipenuhi seperti halnya jumlah awan, arah angin, suhu, dan lain sebagainya. Hujan buatan di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan menebar NaCl atau garam dapur atau kombinasinya dengan senyawa organik atau urea yang kemudian akan berperan sebagai inti dari kondensasi air. Dengan teknologi ini, pesawat yang dibutuhkan untuk menyemai awan tidak perlu besar, cukup dengan pesawat kecil yang dilengkapi dengan 24 tabung flare perak iodida yang dipasang di sayap pesawat terbang. Setelah posisi awan, arah, dan kecepatan angin diketahui, pesawat pun menuju awan potensial dan flare pun mulai dinyalakan dengan memantik listrik otomatis dari kokpit pesawat. Setelah itu tinggal menunggu hasilnya. Namun pembuatan hujan buatan ini tidak menutup kemungkinan bisa saja gagal atau jatuh di tempat yang salah serta memakan biaya yang besar dalam pembuatannya. Kerap terjadi bahan-bahan yang sudah disebar tadi tidak menghasilkan hujan, justru hilang begitu saja. Kita masuk ke pembahasan yang nomor 5 mengenai faktor pendukung keberhasilan dari teknologi modifikasi cuaca ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknologi modifikasi cuaca seperti untuk menurunkan hujan buatan adalah faktor meteorologi yang diantaranya adalah yang pertama adalah faktor kecepatan angin. Jika angin terlalu kencang maka awan akan justru menghilang. Dan yang kedua adalah arah angin guna menentukan daerah yang mendapat hujan buatan. Dan yang terakhir adalah faktor suhu dan kelembapan udara. Selanjutnya pembahasan kita yang nomor 6 kita bahas mengenai implementasi dari penerapan teknologi modifikasi cuaca ini. Jadi terkait pemanfaatan TMC atau hujan buatan, saat ini dengan semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi di Indonesia, aktivitas teknologi modifikasi cuaca banyak dimanfaatkan untuk tujuan mitigasi bencana yang disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca, seperti untuk mengantisipasi kekeringan, bencana banjir, serta bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, teknologi modifikasi cuaca juga sudah dipercaya dalam pengamanan proyek strategis nasional dan kegiatan penting kenegaraan yang bersifat nasional dan internasional, baik untuk mengurangi gangguan kabut asap maupun menjaga agar lokasi kegiatan tidak terkendala oleh cuaca ekstrim.
Aplikasi dari teknologi modifikasi cuaca ini sangat luas, bukan hanya untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan dengan mengutamakan hujan buatan ini untuk mengisi waduk guna membuat tanah subur dan untuk memperbaiki kualitas udara. Di lain sisi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT memiliki proyeksi bahwa pada tahun 2019 juga berusaha untuk bagaimana caranya agar TMC ini memiliki keberlangsungan bukan hanya pada bidang mitigasi bencana tetapi juga untuk membantu sektor pertanian. Teknologi penyamaian garam di awan dapat mengondisikan cuaca sesuai dengan kebutuhan di sektor pertanian seperti meningkatkan curah hujan atau mempercepat terjadinya hujan. Melalui TMC dapat diatasi persoalan kekeringan lahan saat kemarau dan meminimalisir terjadinya gagal panen. Ini adalah kesempatan kita untuk berkembang secara luas di bidang modifikasi cuaca melalui inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh berbagai industri teknologi modifikasi cuaca. Jadi, para peneliti dan perekayasa harus terbuka wawasannya untuk bisa mengembangkan teknologi ini baik melalui reserve engineering, alih teknologi, sehingga kita dapat menggunakan dan memanfaatkan modifikasi cuaca ini dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai apa aja sih tantangan dalam modifikasi cuaca ini. Jadi, pola cuaca merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari banyak faktor, dimulai dari rumitnya mikrofisika awan hingga faktor makro tentang awan. Pada skala yang lebih luas seperti sirkulasi atmosfer juga mempunyai kontribusi pada pola cuaca. Menurut Ensiklopedia Britania, teknologi modifikasi cuaca ini telah dapat meningkatkan curah hujan, namun pada kasus lainnya tidak dapat berpengaruh apa-apa. Kondisi meteorologi dianggap berperan penting terhadap keberhasilan hujan buatan dan ini belum juga dapat dikontrol. Jika kita melakukan pencarian berita tentang modifikasi cuaca, kita akan mendapatkan banyak berita tentang hambatan dalam modifikasi cuaca yang berujung pada kegagalan. Berbagai faktor menjadikan kegagalan teknologi hujan buatan, seperti keberadaan awan potensial yang minim dan juga tingkat kelembapan di atmosfer yang masih rendah. Baik teman-teman, kita udah bahas mengenai berbagai hal tentang teknologi modifikasi cuaca. Jadi kesimpulannya, teknologi modifikasi cuaca ini masih terus dalam taraf pengembangan oleh pihak terikat. Dan dari penjelasan paparan di atas kita ketahui bahwa teknologi ini memiliki banyak tujuan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.